Wah, kita baru aja dapat kabar menarik terkait perkembangan film Spider-Man Brand New Day, di mana Mark Ruffalo akan berperan sebagai Bruce Banner lagi di film keempat dari Spider-Man ini. Bukan cuma sebagai cameo, cuman nyanyi-nyanyong doang, tapi dia juga menjadi peran penting di 3 babak filmnya. Babak 1, 2, 3 akan selalu ada Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner ataupun Hulk di sini. Wow. Gimana nih peran Hulk atau Hulk di sini, kan menarik banget gitu ya. Ternyata teori kita kemarin agak ketinggian, dimana gue pikir bahwa dengan Spider-Sense dan Spider-Man yang akhirnya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang masuk ke O616 dengan Spider tinggalnya itu, kan Marvel udah masuk ya di post credit scene dari Thunderbolt. Jangan-jangan Mr. Fantastic akan menggantikan Tony Stark sebagai mentor dari Spider-Man, dimana dia punya suit baru dengan sama-sama basicnya ilmuwan di sini akan cocok kayak gitu dan siap untuk menghadapi Doomsday gitu. Tapi ternyata agak ketinggian. Dan sekarang gue pikir-pikir lagi setelah isu ini mencuat, ya cukup masuk akal Bruce Banner menjadi mentor dari Spider-Man ataupun Peter Parker, karena memang Bruce Banner lah satu-satunya ilmuwan yang paling dekat dengan Tony Stark di film-film sebelumnya, apalagi tektokannya di Age of Ultron kan. Wah, itu keren banget pas dia menciptakan si Ultron itu. Itu menarik banget. Bayangkan di film Spider-Man Brand New Day nanti Bruce Banner sebagai mentor, Peter Parker sebagai ilmuwan yang belum berpengalaman tapi punya ilmu yang tinggi ini digabungkan jadi satu di laboratorium, punya penemuan tertentu. Itu bakal keren banget dan masuk akal kenapa Spider-Man yang versi setelah No Way Home ini dia nggak terlalu butuh dengan teknologi dari Tony Stark lagi, karena memang sekarang dia udah menuju ke ilmuwan, pengen menemukan teknologinya sendiri bersama dengan Bruce Banner. Nah, itu menarik banget. Tapi pertanyaannya, sepenting apa karakter dari Bruce Banner di babak 1, 2, 3 dari Spider-Man Brand New Day ini guys? Nah, buat teman-teman yang udah baca komik pasti tahu lah ya, kisah-kisah ending dari No Way Home itu kan sebenarnya mengadaptasi komik dari One More Day ataupun Brand New Day di versi komiknya gitu. Dimana punya ide bahwa semua orang lupa dengan Peter Parker sebagai Spider-Man gara-gara mantra dari Mephisto gitu. Tapi di sini diganti Mephisto-nya dengan si Doctor Strange di No Way Home. Itu kesel banget gue tuh dari awal. Aduh, Mephisto tuh kayaknya musuh kita semua untuk berteori gitu. Kayak kenapa nggak munculin? Karena Marvel pasti sedang menyimpan sesuatu untuk Mephisto. Kita bahas satu video aja terkait dengan Mephisto. Tapi kita fokus lagi dengan Spider-Man Brand New Day ini. Dari judulnya itu tuh benar-benar udah nge-trigger lah ya. Kejadian ini benar-benar kejadian setelah One More Day di dalam komiknya, dan kalau di versi MCU atau versi Sony ini tentu saja dia mengcopy setelah kejadian di No Way Home, di mana semua orang lupa bahwa dia adalah Spider-Man itu adalah sosok anak-anak yang bernama Peter Parker gitu, bukan anak-anak lagi ya. Nah, menariknya sebelum rumor mencuatnya Mark Ruffalo ini juga sebenarnya Sadie Sink, pemeran dari Stranger Things, juga udah dikabarkan akan join di film kampanye. Sebagai apanya itu memang masih ngawang. Ada yang bilang sebagai MJ, tapi kalau sebagai MJ gue ngerasa kayak agak kurang gitu. Masa sih Marvel yang sekarang masih satu universe menghilangkan gitu aja chemistry antara MJ versi Zendaya dan tiba-tiba digantikan dengan versi si Sadie Sink ini, kayak agak kurang gitu gak sih? Karena memang dengan beberapa kota aja gitu dia bisa ketemu lagi sama MJ atau cuman sekedar ngopi, aduh cintaku, aduh kapan ya gue bilang gitu. Kenapa nggak kayak gitu gitu? Jadi menurut gue si Sadie Sink akan memerankan sosok yang berbeda. Dan satu-satunya kalau memang Sony masih kekeh ngebawa cerita ini tentang multiverse, tapi juga Marvel kekeh pengen bawanya ke street level, kenapa nggak digabungkan gitu? Dan sekarang kita punya satu kunci poin yang bisa menggabungkan semua itu. Dan lagi-lagi ini baru teori, jadi buat teman-teman yang mikir, benerkah bang seperti itu dari Sony, sumber dari mana? Trust me bro. Enggak, ini baru teori menarik banget yang kita gabungkan dengan beberapa data dari komik dan juga beberapa data yang ada di Marvel selama ini, jadi kita gabungkan jadi satu. Kunci utamanya adalah harus mendatangkan sosok karakter Mr. Negatif. Ya, seperti yang rumor bertebaran bahwa main villain di Spider-Man keempat ini adalah Mr. Negatif, dimana dia juga punya dark force gitu. Di siang dia jadi dermawan, membantu banyak orang, baik hati. Malam-malam dia jadi sentri ya, bukan jadi sentri, tapi jadi kayak penjahat yang menguasai kegelapan, punya kayak dimensi alternatif lainnya, dark force kayak gitu, dan jahat banget kayak gitu. Nah, ini bisa jadi kunci karena memang kalau mau memasukkan sosok Bruce Banner di film Spider-Man Brand New Day, dimana kita tahu sendiri bahwa Bruce Banner sekarang udah menyatu dengan Hulknya itu, yang kita harapkan benar ini Savage Hulk, ternyata kayak Profesor Hulk kayak gini, kayak menye-menye nggak sih? Menurut gue kurang greget gitu. Mungkin ada alasan kenapa dibikin manusiawi kayak gini. Mungkin nanti di Doomsday di sini entah bagaimana mereka akan bergabung, akan membentuk proses dari yang Profesor Hulk tiba-tiba berubah jadi Savage Hulk yang benar-benar sangar, yang benar-benar garang gitu, dimana dia akan melawan si Dr. Doom. Hulk versus Dr. Doom gitu. Wah, itu gila. Itu bakal keren banget. Tapi sebelum itu kita langsung fokus dulu ke Spider-Man keempat ini, dimana
Gue membayangkan ya, kalau memang Mr. Negatif akan muncul dan menguasai Dark Force, dan juga Sony masih pengen mengusung multiverse, gue pengennya Sadie Sink itu berperan sebagai Mayday Parker, anaknya Peter Parker dari universe alternatif, atau bahkan bisa diceritakan dari masa depan, bahwa MJ dan juga si Peter Parker di masa depan sudah menikah, punya anak namanya Mayday Parker, di mana di masa depan itu akan terjadi namanya Doomsday, kiamat yang benar-benar kiamat. Dia akhirnya dengan teknologi dari masa depan si Spider-Man tersebut, Mayday Parker ini balik ke masa lalu, atau mungkin bisa diceritakan kalau Mayday Parker ini berasal dari universe alternatif untuk meminta pertolongan bahwa Spider-Verse ini sedang tidak baik-baik aja gitu. Dan termasuk juga semua ini adalah ulah dari Dr. Doom dan juga Kang the Conqueror. Itu menarik banget dia masuk ke sini. Di satu titik di bumi 616 ini, si Peter Parker punya masalah jalanan dengan Mr. Negatif, dimana dengan street level ini Mr. Negatif ternyata sangat mengancam gitu, dan dia justru ini nggak terkalahkan. Nah, hubungannya dengan Bruce Banner juga Mr. Negatif, kalau teman-teman sadar bahwa Mr. Negatif ini kan dia punya Dark Force, kayak dimensi lain, kekuatan gelap dari dimensi lain, entitas kayak gitu. Nah, sedangkan Bruce Banner itu punya gamma radiation. Dimana dua-dua ini kalau mau dijadikan cerita, kalau gue jadi penulisnya, itu bisa disatukan bahwa sebenarnya Dark Force ini bisa saja mempengaruhi gamma radiation, kekuatan dari Hulk ini sebenarnya. Atau bisa saja Mr. Fantastic ini membutuhkan kekuatan dari gamma radiation ataupun laboratorium dari Bruce Banner untuk bisa memperkuat kekuatan Dark Force-nya. Jadi disinilah titik poinnya dimana dua ini tektokan, dan si Spider-Man Peter Parker di sini entah mengapa setelah dia melihat kejahatan dan Mr. Negatif di malam hari tersebut, dia mencari solusinya. Ternyata dia jadi penengah di antara kedua ini, dan akhirnya dia bertemu dengan si Bruce Banner ini, dan ini bakal menarik banget dan nge-copy dengan dialog yang ada dalam komiknya ketika setelah event One More Day, ketika Hulk bertemu dengan Spider-Man gitu. Dia nggak manggil Spider-Man, tapi kamu kenapa Peter gitu kan, ada apa denganmu Peter kayak gitu. Tiba-tiba Peternya pas mau jawab kaget, apa lu tadi jemput gua Peter? Loh kok lu tahu gue Peter gitu. Dan akhirnya dia bilang semua orang lupa kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker, bahkan Bruce Banner lupa kalau gue enggak. Gue tahu lu itu adalah Peter Parker. Kalau benar kejadian kayak gitu gue merinding sih, itu bakal keren banget kalau memang terjadi kayak gitu. Nah, masalahnya adalah mereka akan bertemu di satu titik yang akhirnya bekerja sama untuk bisa mengalahkan Dark Force Mr. Negatif ini. Mr. Negatif bukan cuman ancaman kecil, karena kekuatan dari Dark Force ini yang datang dari entitas lain, dari dimensi lain ini justru akan membahayakan kota, bahkan si bumi itu sendiri. Jadi Bruce Banner, Peter Parker akan bekerja sama untuk melakukan uji coba di laboratorium, untuk kerjasama. Gimana mereka kerjasama di laboratorium, gue merinding sih ngebayangin itu aja. Gue merinding gimana Bruce Banner akan menjadi mentor baru bagi Spider-Man untuk bisa mengalahkan si Mr. Negatif ini. Itu bakal keren parah gitu. Ada juga beberapa teori yang ngomong bahwa jangan-jangan nanti Peter Parker kan ada universitas baru, dia kuliah, tiba-tiba si profesor ataupun dosennya itu justru Profesor Hulk gitu. Wow, itu menarik banget, tapi kayak agak gimana gitu teori kayak gitu. Menurut gue lebih cocok di mana di satu titik bahwa Bruce Banner ini bersama dengan Profesor Hulk-nya itu sedang meneliti memang ada kekuatan dan juga entitas kekuatan lain di bawah tanah yang ternyata itu punyanya Mr. Negatif, dan tiba-tiba secara nggak sengaja Spider-Man juga ikut terlibat di sini, dan akhirnya mereka bekerja sama berdua. Daripada mereka mengusung tema kayak jahat-jahatan kayak Doctor Strange versus Spider-Man sebelumnya, menurut gue lebih cocok mereka langsung dari awal film diceritakan mereka kerjasama gitu. Atau kalau memang Marvel juga penulis pengen mengcopy cerita komik terbaru di tahun 2023, di mana ini Joe Fixit seri 1 tahun 2023, itu komik menceritakan Hulk versi yang abu-abu. Itu namanya Joe Fixit, dimana dia ini kayak lekat banget dengan dunia kriminalitas. Bahkan dia sempat ngelawan Kingpin di momen di komik tersebut. Dan itu sebenarnya balik lagi flashback ya, cerita itu menceritakan di tahun 1980-an gitu kalau nggak salah. Jadi menurut gue kalau memang mereka mau copy kayak gitu, nggak usah mengubah si Profesor Hulk ini jadi kayak Joe Fixit warna abu-abu, nggak usah. Tapi menurut gue lebih cocok bahwa ternyata Bruce Banner selama ini sedang meneliti ada kekuatan lain di bawah tanah, di geng-geng di bawah tanah, sehingga membuat dia harus turun, dan akhirnya dia bertemu dengan Spider-Man dan kerjasama, dan itu lebih gong lagi kalau memang benar terjadi. Jadi konsepnya dapat, di mana ada konsep multiverse, ada juga konsep street level kayak gitu. Di satu sisi Dark Force ini ternyata berhubungan dengan Mayday Parker tadi yang terjebak dari masa depan
ke masa lalu atau dari universe alternatif ke universe dari 616 untuk memperingatkan mau di masa depan itu sebenarnya ada bahaya yang luar biasa gara-gara dia terjebak dengan kekuatan dari Dark Force ini. Wah, itu sih bakal menarik banget pemecahan masalah ini, dan itu masuk akal kenapa Sadie Sink bisa masuk ke Earth 616 sebagai si Mayday Parker. Kalaupun nggak Mayday Parker ataupun mereka nggak mau memasukkan konsep elemen kayak Mayday Parker dari masa depan, lebih baik dia jadi Gwen Stacy sih lagi-lagi gitu. Tapi apakah cocok dari Gwen Stacy? Kita lihat aja ya menurut gue gitu. Tapi memang di sini gue lebih fokus dengan cerita bahwa Bruce Banner akan bekerjasama dengan Spider-Man untuk melawan Mr. Negatif. Kalau memang main villainnya adalah Mr. Negatif. Kalau diceritakan dengan main villainnya kayak Scorpion dan lain-lain, kayaknya nggak perlu Bruce Banner gitu. Kalau Bruce Banner jadi cameo lebih cocok kalau memang penjahatnya Scorpion. Apalagi gue baru dapat kabar terbaru kalau Sam Wilson sekarang sedang merekrut para Avengers di belakang layar. Dan sekarang yang udah gabung itu ada Captain Marvel, ada Shang-Chi, dan juga ada Hulk. Yang lainnya nyusul kayak gitu. Jadi menurut gue dengan Hulk yang udah jadi anggota Avengers yang baru, sangat masuk akal kalau dia akan bertemu dan juga merekrut si Spider-Man sebagai Avengers versi Sam Wilson. Jadi kayak Dark Avengers atau kayak Thunderbolt New Avengers itu cuman kayak bualan aja sebenarnya. Jadi kayak the real Avengers-nya ya si Sam Wilson ini. Jadi kita lihat aja tektokannya gimana, lucu-lucuan dari New Avenger juga Avengers baru ini. Tapi memang kalau memang sebagai cameo bisa diceritakan kayak gitu, atau sekedar nasihat aja bahwa dulu bahwa ini Peter Parker kayak gini-gini. Karena memang Bruce Banner juga Hulk udah tergabung dengan kesadarannya jadi satu. Tapi memang itu meskipun tergabung sebenarnya itu bukan yang benar-benar jadi satu orang ya guys ya. Harus dicamkan itu. Meski dia tuh tergabung cuman menjinakkan si karakter Hulk nih aja. Bukan berarti dia tiba-tiba berubah jadi satu orang, enggak. Tapi ini menjinakkan aja. Jadi masuk akal bahwa ke depan ada satu sisi Bruce Banner ini akhirnya ngobrol sama si Hulk ini bahwa sebenarnya Spider-Man itu adalah Peter Parker. Jadi akhirnya si Bruce Banner dengan wajah si Hulk ini akan menyadari bahwa Spider-Man itu adalah Peter Parker. Kemana aja lu selama ini gitu. Akhirnya direkrut untuk jadi Avengers yang baru. Dan Sam Wilson dan teman-teman yang udah kena mantra Doctor Strange itu akhirnya sadar, oh iya Spider-Man, gue kan tarung bareng lu untuk lawan Thanos selama ini, jadi lu yuk gabung jadi Avengers. Nah itu lebih masuk akal. Itu mungkin terjadi di ending ya. Tapi kalau memang si Bruce Banner akan punya peran penting di film Spider-Man Brand New Day, salah satunya menurut gue adalah itu, dia harus mencantumkan Mr. Negatif. Kalau bukan Mr. Negatif, villain yang paling cocok selanjutnya adalah kalau nggak Nightmare ya Mephisto. Kalau memang mereka pengen buat cerita ini bombastis, kalau nggak ya nul sekalian yang udah muncul di Sony kemarin. Tapi ya lupakan nih, nol ya, kita nggak tahu nasib kemana, ketinggian kalau nol gitu. Jadi menurut gua kesimpulan dari video ini adalah Bruce Banner akan bekerjasama dengan Spider-Man untuk melawan sang villain utama, dan secara kebetulan juga bertemu dengan Sadie Sink yang entah jadi Mayday Parker atau Gwen Stacy yang jadi Spider-Man lainnya di sini. Nggak cuma satu Spider-Man, tapi ada Spider-Man versi cewek ataupun Spider-Woman-nya. Wow, menarik banget gitu. Nah, sejauh ini itulah beberapa teori juga kabar terbaru buat teman-teman supaya merefresh otak kalian hari ini. Ada kabar terbaru apa nih bang ke depan ini nih, dan hari ini tuh menarik banget kabarnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengar kabar ini punya teori menarik, nggak gitu bang, mungkin ada kayak gini, gue pengen banget dengar teori kalian di kolom komentar di bawah. Bisa aja komen kalian tersebut akan menjadi next bahan video kita di video selanjutnya. So buat teman-teman yang udah pantengin update kita kali ini, thank you, dan sorry banget suara gue agak serak karena memang lagi flu-flu kayak gitu ya. So sampai jumpa di video update selanjutnya yang kita update setiap harinya.